mengaji agar kita paham. Setelah kita paham, bermohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang peduli terhadap kita, hanya Allah yang peduli. Tatkala kita berada dalam neraka, dalam kesedihan, dalam kesusahan, orang pada menjauh dari kita. Orang tidak mau mendengar jeritan hati kita. Yang mendengarkan jeritan kita hanyalah Allah. Yang lain pada menjauh, saudara-saudaranya menjauh, orang terdekatnya menjauh, keluarganya menjauh, anak-anaknya menjauh semua. Dibiarkan kita dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam kesusahan. Itulah lambang neraka. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. لعدد إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Siwalillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi ma'alihi wa qadman bil zawali mawdi'an bil amithal wal hamdul minnati wa asrafu ala kulli halin. Allahumma atina bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqni al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amal al maqbulan bil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi
أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa kalimati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi تجلي وحيراتي فيا ربي ماتيني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا في والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. صدق الله
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan dari manusia, sebagian manusia, may ya'budullah, yang mengabdi, yang menyembah kepada Allah, ala harfin, atas kulitnya saja, atas tepiannya saja. Wa in asabahu, maka ketika menimpanya khairu, kebaikan, itma'an nabi, tenanglah dengan kebaikan itu. Wa in asabathu, namun apabila sebaliknya, sungguh menimpa kepadanya fitnatu, ujian, fitnahan, inqalabu ala wajhi, berbaliklah atas wajahnya. Khasirat dunya wal akhirah, kerugian di dunia dan juga di akhirat. Zalika, demikianlah wal husranul mubin, ia mendapatkan kerugian yang nyata. Jadi manusia itu ada sebagian yang mengabdi kepada Allah hanya seperempat saja. Ada yang mengabdi kepada Allah hanya kulit luarnya saja. Ada yang mengabdi kepada Allah hanya pikirannya saja, hanya tepiannya saja, tidak mendarah daging, hanya sisi luarnya saja. Dia mengabdi kepada Allah hanya dari sisi luarnya saja, dalamnya tidak. Orang yang seperti itu niatnya ingin menipu Allah, hanya tampak di luar saja. Mereka itu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, namun dari sisi batinnya tidak, hanya kulit luarnya saja. Hati-hati, orang yang menyembah kepada Allah hanya dari sisi luarnya saja, hanya dari sisi kulitnya saja, tidak dengan hatinya. Banyak karena ingin dilihat oleh orang, bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Makanya ibadah-ibadahnya, terutama sholatnya, tidak membekas dalam kehidupannya. Sholat-sholatnya tidak bisa membuatnya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak bisa membuat ia mencegah dari berbuat kezaliman terhadap dirinya dan juga kezaliman bagi orang lain, karena ibadahnya hanya dari sisi luarnya saja, hanya dari sisi kulitnya saja, casingnya saja, hatinya, batinnya tidak. Ciri-cirinya orang yang menyembah kepada Allah hanya luarannya saja. Fa in asabahu khair, maka ketika ia mendapatkan kebaikan dari Allah, itma'an nabihi, tenanglah jiwanya dengan kebaikan itu. Namun apabila sebaliknya, wa in asabathu fitnatu, dan jikalau ia mendapatkan fitnah, ujian dari Allah,
inqalaba ala wajhi, berbaliklah ia atas wajahnya, kembali menjadi kafir, kembali menjadi ingkar ia dalam kehidupannya, ingkar atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Inilah manusia yang menyembah Allah hanya dari sisi luarnya saja. Inilah manusia yang mengabdi kepada Allah, yang beribadah kepada Allah hanya dari sisi kulitnya saja. Ciri-cirinya, apabila dia mendapatkan kebaikan, tenanglah jiwanya, mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya, bahagia dirinya. Apa yang ia inginkan tercapai, tenanglah jiwanya. Namun apabila sebaliknya, ujian yang ia terima dalam kehidupannya, perdagangannya rugi, yang ia inginkan tidak tercapai, inqalaba ala wajhi, dia akan berbalik menjadi kafir lagi, dia berbalik ingkar lagi, dia berbalik kufur nikmat lagi. Itulah manusia yang hanya menyembah Allah hanya dari sisi luarnya saja. Nyembah Allah itu lahir dan batin. Beribadah kepada Allah itu lahir dan batin, luar dan dalam harus sama. Jangan hanya separuh-separuh, jangan hanya seperempat-seperempat, jangan hanya kulit luarnya saja. Bagi kita yang menyembah Allah sungguh-sungguh dalam kehidupan ini, apapun yang datang dalam kehidupan kita itulah nikmat, kebaikan nikmat, ujian nikmat. Tidak ada ceritanya orang yang betul-betul menyembah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tak kala diuji dalam kehidupannya kemudian dia berputus asa. Kalau dia bisa melewati ujian dengan baik, maka ia akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah. Namun apabila sebaliknya, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah hanya sisi luarnya saja, agar kelihatan orang, agar dipuji oleh orang sebagai ahli ibadah, tak kala ia mendapatkan ujian dari Allah, inqalaba ala wajhi, dia akan kembali menjadi kafir, menjadi ingkar, menjadi kufur nikmat. Khasirat dunya wal akhirah, itulah kerugian dunia dan juga kerugian di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, demikianlah ia akan mendapatkan kerugian yang nyata, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat, kerugian yang estafet. Makanya jangan sekali-sekali hendak ingin menipu Allah dalam kehidupan ini. Tatkala diberi kebaikan oleh Allah, senangnya luar biasa. Tatkala diuji oleh Allah, dia kembali menjadi kafir, mengumpat Allah, marah, benci, kadang tidak mau lagi mengabdi kepada Allah.
silau dengan gemerlapnya dunia. Tatkala keduniaannya itu tidak dia capai, dia berbalik kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Dia lupa bahwa nikmatnya Allah yang tertinggi, mutiara yang terhebat adalah keimanan di dalam hati kita. Tidak bisa ditukar dengan dunia beserta isinya. Yad'u min dunillah, berdoa mereka min dunillah, dari selain Allah, ma la yadurruhu, padahal itu barang la yadurruhu, tidak akan memudaratkan, wa ma la yanfa'uhu, dan juga barang itu tidak akan memberi manfaat dalam kehidupan. Dzalika huwad dhalalul mubin, huwad dhalalul ba'id, demikianlah ia telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Tidak ada yang memberi petunjuk, tidak ada yang memberi nasihat dalam kehidupannya. Jauh tersesatnya, sulit untuk dapat kembali kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Makanya bersyukurlah kalian, dalam kehidupan masih ada yang menasihati, masih ada yang memberi motivasi, masih ada yang peduli. Kalau sudah tersesat terlalu jauh, dibiarkan oleh Allah, tidak akan direken oleh Allah. Sudah melampaui batas, ingat, tatkala kita hidup dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam ketiadaan, tidak ada seorang pun yang peduli kepada kita, apalagi orang lain. Keluarga sendiri pun tidak peduli terhadap kita, apalagi keluarga sendiri. Anak kandung pun tidak peduli terhadap kita, apalagi anak kandung. Kadang diri kita pun tidak peduli terhadap kita sendiri. Dibiarkan hidupnya dalam kesesatan, dibiarkan tidak sholat, tidak mengaji, dolim terhadap dirinya sendiri. Yad'u, berdoa mereka, berseru mereka, laman dorruhu, kepada yang dorruhu, yang mudaratnya aqrabu, dekat, min naf'ihi, daripada manfaatnya. Kalau kita minta tolong kepada selain Allah, mudaratnya itu lebih dekat daripada manfaatnya. Apalagi minta tolong kepada sesama makhluk, banyak mengecewakannya. Makanya kita jangan terlalu banyak berharap terhadap sesama manusia. Jangan terlalu banyak berharap. Berharaplah kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan, itulah Allah. Kalau kita berharap kepada sesama manusia, maka kekecewaan yang akan kita terima. Labi'sal maula wa labi'sal asir, sungguh seburuk-buruknya penolong dan sungguh seburuk-buruknya teman. Makanya jangan sekali-sekali kita bermohon pada selain Allah.
tetaplah kita bermohon kepada Allah sambil kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kalau itu kita lakukan, innallaha, sesungguhnya Allah, yudhilul ladzina amanu, akan memasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, jannatin tajri, ke dalam surga yang mengalir, min tahtihal anhar, sungai-sungai di bawahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaf'alu ma yurid, melakukan apa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Itulah janji Allah. Allah pantang ingkar janji, namun kitanya lah yang kadang terburu-buru menagih janji. Belum waktunya sudah ditagih. Usahanya tidak sungguh-sungguh, tiada ikhtiar, kadang hanya duduk bermalas-malasan. Tanggung jawabnya enteng. Kalau beriman, beramal soleh. Kalau imannya hanya di kulit saja, sulit melakukan amal soleh. Masih menunggu dilihat orang, baru beramal soleh. Masih menunggu pujiannya orang, baru beramal soleh. Intinya kalau tidak dilihat oleh orang, dia tidak akan beramal soleh. Itulah pengabdian kepada Allah yang hanya dari sisi kulitnya saja, dari sisi luarannya saja. Inginnya dilihat orang dulu baru beramal soleh. Inginnya dipuji orang dulu baru beramal soleh. Itulah kalau ada orang atau manusia yang mengabdi kepada Allah hanya dari sisi kulitnya saja. Allah itu maha tahu. Allah itu al-zahir wal batin. Luar dalam Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha meliputi, al-muhit. Allah itu meliputi lahir batin, kita diliputi oleh Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah. Namun kesadaran kitanya lah yang melepaskan diri dari Allah. Yang tidak ingat kepada Allah, yang tidak sadar bahwa kita selalu bersama Allah, menurunkan tingkat kesadaran. Kalau kita sebagai orang yang beriman melakukan semua amalan-amalan berdasarkan keimanan kepada Allah, dilandaskan karena kita selalu mengaji, memahami, kemudian kita melakukan amalan-amalan berdasarkan keimanan kepada Allah, Allah menjanjikan kepada kita, innallaha yudhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin. Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya, memasukkan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh atas dasar keimanan kepada Allah ke dalam surga. Surga itu lambang kebahagiaan. Surga itu lambang kesuksesan. Surga itu lambang kesejahteraan. Surga itu lambang kedamaian. Surga itu lambang ketentraman dalam hidup. Kalau kita beriman kepada Allah dan beramal soleh, pasti kita akan merasakan itu semua dalam kehidupan kita. Bahagia kita, bahagia hidup kita, sejahtera hidup kita, damai hidup kita, tentram hidup kita, sukses hidup kita.
itu dilambangkan adalah surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, adem, ayem, mengalir, selalu bermanfaat, selalu mendinginkan, selalu menyegarkan, selalu menyejukkan. Perkataannya, kelakuannya bermanfaat, barokah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaf'alu ma yurid, berbuat apa yang dikehendaki oleh Allah. Mangkana, barang siapa kana ada yazunnu, berprasangka Allah yansurahullah, sungguh tidak akan menolong siapa Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Dia berprasangka seperti itu, dia menyangka seperti itu, dia berpikir seperti itu. Allah tidak akan menolong hamba-hambanya yang beriman di dunia juga di akhirat. Falyamdud bisababin, maka rentangkan bisababin, sebab-sebab, tali-tali, ila sama, kepada langit, kepada langit-langit. Tsummal yaqta, kemudian gantung diri. Jadi kalau tidak percaya, kalau berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan menolong hambanya di dunia dan juga di akhirat, maka ambil tali, kemudian ikat di langit-langit rumahnya, kemudian gantung dirinya. Falyandur, maka lihatlah, perhatikan, hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghib, apakah akan melenyapkan kedustaan tipu daya, ma yaghib, atas apa yang membuat Allah marah terhadap mereka. Kalau tidak percaya, ambil tali kemudian gantung diri. Bisa tidak menghapus marahnya Allah itu? Makanya jangan sekali-sekali enteng berprasangka buruk terhadap siapapun, terutama terhadap Allah. Allah itu maha menolong. Namun kitanya kadang meragukan itu, karena kita mengabdi kepada Allah hanya separuh-separuh. Kita mengabdi kepada Allah hanya sisi luarnya saja, dari sisi kulitnya saja, tidak merasuk ke dalam jiwa. Kalau Allah sudah marah, dibiarkan kita oleh Allah, tidak dihiraukan. Walaupun kita membunuh diri kita, kita akan menghapus marahnya Allah terhadap kita. Dibiarkan kita, cuek Allah. Karena kita sebetulnya hakikatnya tidak butuh Allah, butuh kepada selain Allah, butuh pujiannya orang, butuh dilihat orang, butuh dianggap baik oleh orang. Itulah kesyirikan yang nyata. Itulah kedzaliman yang nyata, kesesatan yang jauh. Makanya mengaji agar kita paham. Setelah kita paham, bermohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang peduli terhadap kita, hanya Allah yang peduli.
Tatkala kita berada dalam neraka, dalam kesedihan, dalam kesusahan, orang pada menjauh dari kita. Orang tidak mau mendengar jeritan hati kita. Yang mendengarkan jeritan kita hanyalah Allah. Yang lain pada menjauh, saudara-saudaranya menjauh, orang terdekatnya menjauh, keluarganya menjauh, anak-anaknya menjauh semua. Dibiarkan kita dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam kesusahan. Itulah lambang neraka. Neraka di dunia, neraka di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Makanya kita budayakan budaya surga. Tatkala bertemu dengan sesama, ucapkanlah salam. Apabila ada saudaranya mengucapkan salam, wajib menjawab dengan salam. Itulah budaya surga. Kalau budaya neraka, jeritan, hinaan, cemoohan, gibahan, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, lagho, itu yang dilakukan. Gosip, gibah, fitnah, itu budaya neraka. Jangan kita lakukan. Karena kalau sudah neraka di dunia, neraka di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Makanya kalian, kebahagiaan yang terhebat tatkala kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kebahagiaan yang bisa mengalahkan surga itu sendiri tatkala kita bisa berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah semasa hidup di dunia adalah tatkala kita sholat dengan khusyuk, tatkala kita beribadah, ibadah dengan khusyuk. Jangan hanya dari sisi kulit luarnya saja. Ubah niat, luruskan niat, agar kita mendapatkan ridho dari Allah, agar kita mendapatkan kekuatan dari Allah, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.